Salam dalam kasih Yesus Kristus, Kepala Gereja. Pemberita firman dan pelayan liturgi menyambut dengan sukacita kehadiran saudara-saudara mengikuti ibadah hari Minggu yang dilaksanakan secara digital di GPIB Jemaat Bukit Zaitun, Makassar. Bagi saudara-saudara yang baru pertama kali hadir dan mengikuti ibadah di sini, kami ucapkan selamat beribadah. Menurut kalender tahun gerejawi, kita berada di hari Minggu ke-14 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah ini berkenan bagi Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Alius Trampaloji. Jemaat, mari berdiri menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Kami datang kepadamu, kami datang kepadamu, bersyukur sebulat hati karena kasih-Mu besar. Ibadah ini ditabiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Nas pembimbing terambil dari Mazmur 24 ayat 7 dan 8. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Mari bersukaria datang kepadanya, datang kepadanya. Mari menyanyi, mari menari, mari memuji, mari bersukaria datang kepadanya, datang kepadanya. Mari menyanyi, mari menari, mari memuji, mari bersukaria datang kepadanya, datang kepadanya. Mari menyanyi, mari menari, mari memuji. Jemaat, silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk hari yang indah yang Engkau karuniakan kepada kami. Betapa senangnya hati kami mengetahui bahwa hari ini kami masih diberikan nafas kehidupan untuk menghirup udara segar dan mengagumi alam ciptaan-Mu, serta berkarya di dunia ini.
Setiap detik yang kau berikan sangatlah berharga, karena tak akan terulang kembali. Oleh karenanya kami ingin gunakan setiap waktu kami dengan baik. Kami mohon hikmat bijaksana dari-Mu Tuhan, untuk melalui hidup kami dengan bijak dan menjalaninya dengan bertanggung jawab. Kami ingin memulai hari ini dengan ucapan syukur kepadamu atas setiap berkat yang kau berikan dan dengan bersikap dan berpikir positif. Kami menyerahkan setiap usaha, pekerjaan, dan seluruh aktivitas kami di dalam pimpinan-Mu dan penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kau dekat dengan firman-Mu, Kau dekat dengan firman-Mu, ya berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Ibu Bapa Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Untuk itu kita mohon pertolongan Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami puji dan muliakan nama-Mu atas kesempatan yang indah ini, hadir dalam persekutuan bersama dengan jemaat-Mu melalui tayangan ini. Kami akan membaca firman-Nya Bapa. Allah menguduskan kami, melayakan kami, dan menuntun setiap kami lewat Roh-Mu yang kudus, sehingga firman-Mu boleh mendapat tempat di dalam hati dan kehidupan kami, dalam kehidupan kami yang bersaksi dan melayani. Terpujilah Engkau ya Bapa, ampuni kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, silakan berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Pembacaan firman Tuhan dalam ibadah hari Minggu ini dari Mika pasal 3 ayat 1 sampai 4 yang menyatakan, "Kataku, baiklah dengar, hai para kepala di Yakub, dan hai para pemimpin kaum Israel. Bukankah selayaknya kamu mengetahui keadilan? Hai kamu yang membenci kebaikan dan yang mencintai kejahatan. Mereka merobek kulit dari tubuh bangsaku dan daging dari tulang-tulangnya. Mereka memakan daging bangsaku dan mengupas kulit dari tubuhnya. Mereka meremukkan tulang-tulangnya dan mencincangnya seperti daging dalam kuali, seperti potongan-potongan daging di dalam belanga. Mereka sendirilah nanti akan berseru-seru kepada Tuhan, tetapi Ia tidak akan menjawab mereka. Ia akan menyembunyikan wajahnya terhadap mereka pada waktu itu, sebab jahat perbuatan-perbuatan mereka." Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat disilakan duduk. Judul atau tema dari khotbah atau renungan kita pada hari ini adalah Merdeka dan Pulih dari Krisis Multidimensi. Saya ulangi, tema kita berdasarkan dengan suasana kemerdekaan ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76 ini, berhubungan dengan pembacaan kita dan situasi dunia saat ini, maka judul dari renungan atau khotbah kita, Merdeka dan Pulih
dari krisis multidimensi. Multidimensi artinya multi itu banyak. Dimensi itu ukuran atau luasnya. Jadi multi banyak beragam, dimensi itu luasnya, ukurannya. Jadi multidimensi dimasuk di sini krisis multidimensi. Umat manusia sedang mengalami krisis. Begitu banyak, begitu meluas yang menyentuh semua segi kehidupan dan melukai semua segi kehidupan secara mendalam. Bukan cuma wabah penyakit Corona 19, tetapi orang-orang yang kehilangan pekerjaan, orang-orang yang mengalami kekerasan, dan di sini Pendeta Silvana Maria Apitulei mengutip catatan dari data statistik Indonesia. Dalam 1 tahun Corona ini meningkat 2,76 juta orang yang miskin di Indonesia dibanding tahun lalu. Jadi jutaan orang yang kehilangan pekerjaan bukan cuma ribuan tetapi jutaan orang. Jadi merdeka dan pulih dari krisis multidimensi ini itu menyangkut seluruh kehidupan manusia dan umat manusia secara umum. Saya memuliakan Tuhan karena Pendeta Silvana Maria Apitulei, Ketua Departemen Germasa Sinode GPIB, menulis artikel yang menarik dalam Sabda Bina Umat, terbitan Agustus dan September ini, dan memang tema kita saya ambil dari judul tulisan Pendeta Silvana, Merdeka dan Pulih dari Krisis Multidimensi. Pendeta Silvana Maria Apitulei, selain Ketua Departemen Germasa Sinode GPIB, dia adalah Vice President of the World Communion of Reformed Churches. Dia wakil presiden, salah satu wakil presiden dari gereja reform sedunia. Dia menulis dalam artikel yang ringkas, padat dan berkualitas. Yang menarik di sini Pendeta Silviana mengutip pernyataan dari Dewan Gereja Sedunia, The World Council of Churches, juga dari The World Communion of Reformed Churches di mana dia sebagai wakil ketua, dari Federasi Gereja-Gereja Lutheran Sedunia, dari Lembaga Misi Sedunia, lembaga-lembaga gereja yang besar yang melayani di seluruh dunia ini mengatakan bahwa krisis pandemi COVID-19 adalah gejala penyakit sistematis. Jadi COVID-19 ini tidak berdiri sendiri, dia akibat dari sesuatu. Dan di sini gereja mengatakan pandemi COVID-19 ini bermulanya, akarnya dari sistem ekonomi yang tidak adil. Ekonomi yang menindas dan mengeksploitasi. Jadi menurut gereja, untuk memerantas COVID-19 harus diwujudkan dengan menolong orang-orang yang miskin, yang melarat, yang sekarat. Doa dan iman harus diwujudkan dengan memerantas kemiskinan, kelaparan, penderitaan, kepahitan hidup yang melanda ratusan juta dan mungkin miliaran manusia penduduk dunia ini. Virus COVID-19 suka pada udara yang dingin seperti di dunia barat, Eropa, Amerika. COVID-19 suka ruang-ruang yang ber-AC dan itu ciri dari kemakmuran hidup. Negara-negara barat yang kaya dan berlimpah menjadi sasaran empuk dari virus COVID-19. Tapi cobalah pergi ke lapangan sepak bola pada waktu terik matahari. Di sana virus corona tidak berdaya, dia mampus. Tetapi di negeri-negeri barat yang tidak panas, mataharinya tidak terik, hanya seperti matahari pada sore hari. Saya pernah tinggal 2 tahun tanpa terputus di Jerman, jadi saya tahu situasi Eropa. Di sana tanta corona dan om corona ini hidup dengan baik. Karena iklim membantu penyebaran virus ini. Jadi kalau tema kita mengatakan merdeka dan pulih dari krisis multidimensi,
Merdeka ini bukan lagi merdeka dari penjajahan bangsa lain. Sebab sekarang di dunia tidak ada lagi bangsa yang dijajah, semua orang merdeka. Tetapi yang dimaksud dengan merdeka dan pulih dari krisis multidimensi ini, yang dimaksud oleh the World Council of Churches, yang dimaksud oleh gereja-gereja reform sedunia, yang dimaksud oleh gereja-gereja Lutheran sedunia, yang dimaksud oleh lembaga misi sedunia adalah bebas merdeka dari kemiskinan, bebas merdeka dari kemelaratan yang membuat hidup tidak bersih, tidak ada air yang cukup dan layak, tidak ada rumah-rumah yang kumuh di bawah kolong jembatan Jakarta misalnya. Yang dimaksud dengan bersih dan sehat ini bukan hanya untuk Eropa dan Amerika, tetapi juga bagi negara-negara miskin seperti di Afrika, Asia, Amerika Selatan. Sebab orang Eropa yang bersih dan sehat itu pasti akan terjangkiti penyakit yang datang dari Afrika, dari Asia dan lain-lain, yang rakyatnya miskin, lapar, kotor, melarat, menderita. Rumahnya tidak ber-AC, lantai rumahnya langsung tanah. Dia tidak punya uang untuk menyemen rumahnya. Jadi gereja-gereja seluruh dunia berpendapat bahwa membasmi corona adalah dengan jalan mengasihi orang lain. Membasmi corona tidak bisa kalau orang lain mau hidup sendiri dengan nyaman, karena dunia sekarang ini sudah tidak bisa mengisolir diri dari orang lain. Membasmi corona jangan membiarkan ada orang yang hidup dalam kekotoran, kekumuhan, kemiskinan, hidup dalam sakit penyakitnya. Kita mungkin tidak ada virus corona, tetapi kita bisa bertemu, berjumpa dengan orang lain yang bisa saja ada virus coronanya karena rumahnya tidak pernah bersih. Dia tidak mampu membayar air bersih PAM. Jadi corona ini sepertinya manusia dihukum, terhukum karena keserakahannya, ketidakpeduliannya terhadap sesamanya yang kotor, yang miskin, yang melarat. Dan itu yang terjadi dalam masyarakat Israel ketika Nabi Mika menyampaikan nubuatan atau firman Tuhan tadi yang dibaca dari pasal 3 ayat 1 sampai 4. Mengerikan saudara-saudara, ibu bapak jemaat kalau kita mendengar apa yang dikatakan Nabi di sini. Hai kamu yang membenci kebaikan dan yang mencintai kejahatan, mereka merobek kulit dari tubuh bangsaku dan daging dari tulang-tulangnya. Mereka memakan daging bangsaku. Jadi Mama Mia yang memakan daging bangsaku ini adalah tokoh-tokoh masyarakat, tokoh politik, tokoh agama. Bayangkan ibu bapak, ini masyarakat bangsa Israel, umat terpilih, tapi kejahatan itu ada. Nabi Mika sejaman dengan Nabi Yesaya sekitar tahun 722 sebelum Yesus Kristus atau abad ke-8 sebelum Yesus Kristus. Mika sejaman dengan Nabi Yesaya. Yesaya berkarya di Yerusalem, di ibu kota kerajaan, tetapi Nabi Mika berkarya di daerah pedalaman. Tetapi kebobrokan atau kebusukan mental itu terjadi baik di ibu kota maupun di daerah pedesaan. Kritik Nabi Amos ini senada dengan kritik Nabi Mika ini senada dengan Nabi Amos yang berkarya sebelum Mika. Mereka berdua, Amos dan Mika, mengecam ketidakadilan yang terdapat dalam masyarakat, yang terdapat dalam kehidupan orang Israel, bangsa pilihan Allah itu. Jadi kita tidak bisa melupakan bahwa ketidakadilan, kejahatan itu ini terjadi dalam kalangan bangsa pilihan manusia, bangsa yang merasa lebih suci dari orang lain. Dan ternyata kejahatan itu menjadi praktek kehidupan sehari-hari. Dalam pasal 2:1-5 dikatakan, saudara-saudara, tuan tanah merampas tanah orang lain. Jadi tuan tanah ini seenaknya merampas tanah penduduk yang lain, ke tanah orang miskin. Dia menyerobot, merampok seenak perutnya. Jadi itu bukan tanahnya, tapi tanah rampasan. Dan orang yang dirampok itu mungkin orang miskin, tidak berdaya. Perampok itu orang kaya
yang punya hubungan erat dengan hakim, dia bisa suap hakim, bisa suap pejabat dengan para pejabat. Jadi yang punya tanah itu daripada dibunuh sekalian dijadikan budak yang menggarap tanah miliknya sendiri, tapi sekarang bukan miliknya lagi. Ini kejahatan yang luar biasa. Jadi tanah orang lain dirampok, coba bayangkan ibu bapak, kalau ibu bapak punya rumah, tanah diambil orang lain tanpa dibayar. Dan para perampok itu adalah bangsa Israel. Penjahat itu adalah orang yang rajin beribadah. Itu dikatakan dalam pasal 6 ayat 7 dan 8. Di sana Tuhan marah sekali sama seperti yang dikatakan melalui Nabi Amos. Di situ dikatakan ayat 7 dan 8. Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkankah anak sulungku karena pelanggaranku, dan buah kandungku karena dosaku sendiri? Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Jadi ibadah orang Israel ditolak oleh Tuhan. Karena mereka beribadah begitu saleh, begitu khusyuk, tapi dalam praktek kehidupannya mereka adalah penjahat, yang tidak punya peri kemanusiaan, tidak punya kasih sayang kepada teman-teman sebangsanya yang seiman dengan dia. Jadi itu seperti kita katakan tadi, kembali ke masalah dunia sekarang. Ketimpangan hidup atau kehidupan antara timur dan barat perlu dibenahi. Dan di sini dalam artikel yang ditulis oleh pendeta Silvana Maria Apitulei mengatakan, yang mengutip dari data statistik, pada bulan September 2020 meningkat 2,76 juta orang miskin di Indonesia. Hampir 3 juta meningkat jumlah orang miskin di Indonesia yang kehilangan pekerjaan. Dia mau kerja tidak ada pekerjaan. Dan ibu bapak yang kekasih dalam Tuhan, ada banyak kejahatan dalam masyarakat yang bersumber dari kesulitan hidup. Terorisme mendapat lahan yang subur di tempat-tempat yang masyarakatnya merasa disisihkan, ditelantarkan, dikorbankan, tidak diperhatikan. Mereka itu yang tersisih itu menjadi korban propaganda dari para perancang kejahatan itu. Kekerasan meningkat menurut catatan pendeta Silvana Maria Apitulei di seluruh dunia terhadap perempuan dan anak-anak dalam masa corona ini, termasuk kekerasan seksual. Dicatat di sini selama setahun corona terdapat 243 juta kasus baru kekerasan dalam rumah tangga. 243 juta dalam setahun. Termasuk kekerasan seksual tadi. Wanita-wanita yang diperkosa, anak-anak gadis di bawah umur yang menjadi korban. Manusia telah menjadi binatang terhadap sesamanya. Mengerikan. Tulisan yang disuguhkan pendeta Silvana Maria Tutulei berdasarkan fakta yang ada sangat menyayat hati. Kekerasan ada di mana-mana dan siap mengintai setiap saat. Hanya menunggu waktu dan kesempatan untuk melancarkan serangannya. Jadi menghadapi krisis multidimensi ini, itu tidak bisa dihadapi oleh satu bangsa. Menghadapi krisis multidimensi yang sedang melanda umat manusia tidak bisa dihadapi oleh satu agama, tidak mungkin. Tapi seluruh umat manusia harus bersatu tanpa memandang latar belakang agama, tanpa memandang latar belakang etnis, suku, bangsa dan lain-lain. Semua harus bersatu meningkatkan kesejahteraan hidup bersama. Diperlukan kerjasama nasional dan internasional menghadapi krisis multidimensi. Krisis ini seperti kita katakan tadi tidak bisa hanya dihadapi satu bangsa atau satu agama. Krisis ini adalah masalah bersama, masalah umat manusia. Dan sudah bukan waktunya untuk fanatik secara dangkal dan sesat, menyangka hanya diri sendiri berkenan bagi Tuhan. Bacaan kita membuktikan bahwa justru di kalangan umat Tuhan itu sendiri terdapat krisis yang parah. Karena umat Tuhan tidak hidup di dalam kasih, tapi hidup dalam kepentingan diri,
dalam keserakahan, dalam ketidakpedulian pada orang lain. Firman yang dikemukakan oleh Nabi Mika ini selain ancaman juga menyuarakan keselamatan kalau ada pertobotan dari orang-orang percaya. Pasal 3 ayat 12 di situ dikatakan, sebab itu oleh karena kamu maka Sion akan dibajak seperti ladang. Jadi akan terjadi pemulihan kembali, akan terjadi penanaman kembali, menghasilkan panen yang melimpah. Pasal 7 ayat 7 di situ mengatakan bahwa orang yang bertobat itu akan diselamatkan. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Ayat 20 mengatakan dari pasal 7 Nabi Mika ini, kiranya engkau menunjukkan kasih setiamu kepada Yakub dan kasih setiamu kepada Abraham, seperti yang telah kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purbakala. Kalau kita menyimak baik-baik artikel yang ditulis oleh pendeta Silvana Maria Apitule ini, maka kayaknya krisis corona ini tidak akan selesai dalam waktu singkat. Kalau manusia hanya mementingkan dirinya sendiri, hanya memperhatikan kesehatan sendiri, dan tidak peka pada penderitaan, pada krisis, pada pergumulan yang dihadapi oleh orang-orang lain. Jadi memberantas, merdeka, dan pulih dari krisis multidimensi ini, artinya ibu bapa jemaat Tuhan kasih, bukan hanya berpikir bagi kepentingan diri sendiri, tetapi kita juga harus memikirkan kehadiran orang lain dalam hidup ini. Itulah kesaksian iman Kristen. Dalam Matius 25 di situ diceritakan ketika Tuhan Yesus di akhir zaman. Ketika kita menghadap Tuhan Yesus, maka pertanyaan Tuhan Yesus adalah berdasarkan kasih. Apa yang engkau buat bagi orang-orang lain yang lebih menderita dari engkau? Dan pertanyaan itu sekarang menggaung di seluruh dunia. Ketika manusia berjatuhan karena virus corona ini, mereka umat manusia mengalami penderitaan yang besar kalau tidak ada kerjasama, tidak ada kepekaan terhadap kepentingan bangsa lain, orang lain yang sedang terpuruk. Karena itu ibu bapa jemaat Tuhan kasih, mereka dan pulih dari krisis multidimensi, itu hanya bisa kita lakukan dalam kerjasama dengan orang lain. Dan kita sebagai orang-orang percaya dituntun oleh iman dan kasih di dalam Yesus Kristus. Hendaknya menjadi pelopor-pelopor dalam menghadirkan pembangunan, dalam menghadirkan kebaikan, dalam menghadirkan kepedulian, kepekaan bagi orang-orang yang membutuhkan dalam hidup ini. Mereka adalah bagian dari kehidupan kita sendiri. Marilah kita merdeka dan pulih dari krisis multidimensi. Kalau kita memiliki kasih, memiliki iman di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenang. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku.
cerlang bening. Kepada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar. Ke dalam hati haus dan seduh, diberinya air hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Kita masuk dalam pengakuan iman rasuli. Untuk itu Ibu Bapak Jemaat Tuhan dijemput berdiri, kita mengucapkannya bersama-sama. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dalam, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk Ibu Bapak. Ibu Bapak yang kasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat yang kita akan akhiri dengan doa Bapa kami yang kita akan ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur ketika begitu banyak krisis yang melanda kehidupan ini. Baik karena virus COVID-19, baik karena masalah dalam ekonomi, baik adanya banyak kekerasan yang melanda kehidupan umat manusia di seluruh bumi. Allah masih menyelamatkan setiap kami umat-Mu yang sedang beribadah pada saat ini. Terima kasih ya Bapa atas perlindungan-Mu, terima kasih ya Bapa atas pengampunan-Mu, terima kasih atas dukungan Tuhan, sehingga memungkinkan kami untuk masih meneruskan kehidupan ini dalam kuasa, dalam kasih dan penyertaan-Mu. Kami menaikkan puji dan syukur atas kehadiran firman-Mu saat ini yang mengingatkan bukan cuma kami, mengingatkan seluruh umat manusia yang sedang mengalami krisis multidimensi. Krisis karena wabah dari virus corona 19, krisis karena ada jutaan manusia yang menjadi lebih miskin, krisis karena ada jutaan manusia yang kehilangan pekerjaan, sedangkan dia harus memberi makanan, memberikan kehidupan bagi keluarga yang menjadi tanggung jawabnya. Bapa di sorga, kami berdoa bagi mereka semua, bagi kami warga jemaat-Mu yang terkena imbas dari pandemi COVID-19 ini. Kami menaikkan doa yang sungguh dan tulus ya Bapa, bagi saudara-saudara kami yang sedang terpuruk kehidupan mereka karena wabah ini, karena berbagai hal yang menekan kehidupan mereka. Dalam pimpinan dan penyertaan-Mu ya Allah, kami mohon kasih karunia-Mu boleh melawat, boleh menjamah, boleh menyentuh hati dan kehidupan saudara-saudara kami sesama kami yang sedang mengalami tekanan yang begitu berat.
Bapa di sorga, gereja-gerejamu sedunia, baik itu Dewan Gereja sedunia maupun persekutuan sedunia gereja-gereja reform, maupun federasi gereja-gereja Lutheran sedunia, maupun lembaga misi dunia mengatakan bahwa krisis pandemi COVID-19 ini harus ditangani secara tuntas, secara bersama oleh umat manusia. Setiap bangsa tidak boleh hanya memikirkan kesembuhannya sendiri. Dia bisa sembuh hari ini tapi bisa terjangkit besok, tahun depan atau kapan. Kalau virus itu tidak tuntas di bagian-bagian lain dunia ini. Virus itu tidak akan tuntas ketika banyak orang yang hidup dalam kemiskinan. Mereka hidup dalam kekotoran, mereka hidup dalam kemelaratan, karena mereka tidak punya uang untuk menghadirkan hidup yang bersih, makanan yang bergizi, karena mereka tertindas oleh keadaan yang ada. Gerejamu terus-menerus berdoa ya Bapa. Gerejamu terus-menerus dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus menjadi sadar bahwa tanggung jawab gereja, panggilan gereja bukan hanya bagi dirinya sendiri, tetapi bagi orang-orang lain yang dihadirkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, kami berdoa bagi jemaat-Mu GPIB Bukit Zaitun mengalami dampak dari krisis ini. Tuhan berkati jemaat-Mu. Ibu KMJ bersama PHMJ yang ada, begitu juga pendeta-pendeta GPIB yang ada, majelis jemaat yang ada, pelayan-pelayan kategorial, panitia-panitia yang ada, dan secara khusus adik-adik di sini, tim produksi yang menangani semuanya. Kami mendoakan mereka semua ya Bapa, sekalipun dalam keterpurukan, gerejamu tetap boleh hadir dalam kesaksian dan pelayanan, sekalipun dalam kekurangan, keterbatasan, sekalipun gerejamu sendiri mengalami kesakitan, mengalami pergumulan yang berat. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Roh-Mu yang kudus menuntun kami semua melewati bayang-bayang maut dalam kehidupan yang sedang melanda seluruh umat manusia. Bapa di sorga, kiranya suasana kemerdekaan itu kami bisa rasakan dalam seluruh bidang kehidupan kami. Bukan hanya merdeka secara politik, tapi kami juga merdeka dalam kehidupan ekonomi, dalam kehidupan sosial, dalam persahabatan, dan lain-lain. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang berulang tahun, Tuhan memberkati mereka, ulang tahun perkawinan maupun ulang tahun pribadi. Yang berduka, Tuhan hiburkan, karena duka kami boleh alami, kami boleh rasakan, hanya di dalam iman, yang mengantar kami dalam pemahaman yang dalam, bahwa kematian di dalam Yesus Kristus adalah kehidupan yang baru. Demikian pula Bapa di sorga, kami membawa dalam doa ini saudara-saudara kami, teman-teman kami yang dalam pemulihan dari sakit penyakit. Tuhan melawat mereka, baik yang dirawat di rumah-rumah sakit maupun di rumah-rumah keluarga. Terima kasih Bapa di sorga, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di minggu akan datang. Tuhan menguatkan kami, memberkati kami, memberikan kebaikan dan kesetiaan-Nya Bapa mengawal seluruh kehidupan kami. Sehingga kami adalah orang-orang yang bertobat, yang diselamatkan, yang disertai dan diberkati oleh Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa, inilah kehidupan kami yang kami bawa kepada Bapa di sorga bersama dengan bangsa dan negara kami Indonesia yang sedang merayakan ulang tahun kemerdekaan. Tuhan memberkati pemerintah, di bawah pimpinan Jokowi, seluruh aparat pemerintah kami, dari pusat sampai ke pelosok-pelosok tanah air. Dan Tuhan menyertai gerejamu dan pelayanan dan kesaksian kami. Inilah doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu.
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, saatnya kita memberi persembahan, persepuluhan, syukur dan persembahan sukarela. Ulangan 8 ayat 17 sampai 18 mengatakan, janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya, hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Jemaat silakan berdiri untuk berdoa syukur atas persembahan yang telah dikumpulkan. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Maha Murah, hidup adalah pemberian yang kami terima daripada-Mu ya Allah. Segala yang Kau karuniakan itu baik adanya.
Sebab itu kami mempersembahkan apa yang kami terima daripadamu untuk mendukung karyamu yang dikerjakan gereja. Biarlah Engkau berkenan memberkatinya supaya menjadi berkat bagi pelayanan kasih kepada semua orang yang membutuhkannya. Amin. Jemaat tetap berdiri. Ibu Bapa, jemaat Tuhan, marilah kita kembali dalam damai sejahtera Tuhan dan melakukan firman Tuhan yang telah kita dengar. Kita menyanyikan Tuhan Kau Gembala kami. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Marilah kita mengangkat hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Demikianlah Ibu Bapa yang kekasih dalam Tuhan, ibadah kita pada hari Minggu ini 29 Agustus 2021. Terima kasih atas segala perhatian dan kehadiran Ibu Bapa. Tuhan memberkati. Salam persekutuan. Kami